Bersama ini, Bosman menyatakan bahwa pemilu Pilpres ada dan terselenggara pada 14 Februari 2024 setelah penetapan Ganjar oleh PDIP sebagai calon presiden dari PDIP. Setelah dari 2 tahun yang lalu, usaha istana memperpanjang jabatan menemui banyak kendala, bahkan dari mitra politik yaitu PDIP menentang perpanjangan jabatan. Jadi skenario kedua dimainkan. Apa itu skenario kedua? Asal bukan Anies. Benar begitukah? Dengan usaha kedua itu, apakah strategi di Pilpres 2024 nanti yang manggung hanya 2 pasangan kandidat dan semuanya harus all president men, harus dari grup incumbent yang saat ini menjabat? Apakah begitu skenario kedua yang akan dimainkan? Apakah skenario yang sedang dijalankan dengan PK atau peninjauan kembali masalah Partai Demokrat dan diusahakan menang PK tersebut atas kelompok pro istana mengalahkan Partai Demokratnya Pak SBY adalah mungkin salah satunya? Kita tidak tahu juga. Atau mungkin Nasdem nanti akan belok di tengah jalan. Kita nggak tahu juga. Demi masa depan bangsa, ada baiknya kita menganalisa kemungkinan-kemungkinan ke depan. Kita akan melihat strategi-strategi apa lagi yang akan muncul dari KIB, Golkar, dari Gerindra, dari koalisi Anies, dari PDIP yang masih berliku, masih panjang, dan banyak varian langkah caturnya. Sesungguhnya bisa ada 4 calon pasangan presiden ke depannya. Secara perhitungan peta politik pemilu 2024 bisa dibuat 4 kekuatan sebagai berikut. 1. PDIP Perjuangan maju sendiri atau bergabung dengan P3. Suaranya sekitar 22,26% atau 25,56%. Nomor 2 Gerindra dan PKB 23,66%. Nomor 3 Nasdem, Demokrat dan PKS 28,30%. Terakhir nomor 4 adalah Golkar dan PAN 22,43%. Jadi kita melihat akan banyak variasi perkiraan permainannya. Dengan anggapan Anies gagal dibendung, di mana koalisi perubahan untuk persatuan tetap solid, tetap maju mendukung Anies. Partai Demokrat tidak berhasil digulingkan dengan PK dan Nasdem solid mendukung. Maka permainan berikutnya adalah dikepung dengan 4 paslon atau 3 paslon. Ini semua tergantung Golkar dari sisi keberanian. Jika Golkar berani membentuk koalisi dengan PAN misalnya mengusung calon presidennya sendiri, maka 2024 ada 4 calon presiden. Dengan 4 calon presiden di mana 3 paslon adalah all president men dan akan menarik kepungan terhadap Anies. Di sini akan membuktikan banyak hal. Apakah Pak Jokowi sudah kena lame duck effect atau tidak? Lame duck adalah efek seseorang di akhir masa jabatannya yang tidak punya pengaruh lagi. Katakan yang bermain nanti 4 pasang. PDIP P3, Ganjar Sandi, Prabowo Erik, Erlangga Mahfud, dan Anies AHY. Perlu 50 plus 1 untuk juara dalam 1 putaran. Kalau tidak tercapai, 2 besar fight babak kedua. Kemungkinan sulit ada pemenang dalam 1 putaran dengan 4 paslon. Kalau begitu jalankan skenario 3 paslon. Ganjar Sandi, Prabowo Erlangga atau Prabowo Mahfud. Anies AHY. Kemungkinan 2 putaran juga. Gimana kalau mainkan 2 paslon? Koalisi besar Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar versus Anies AHY. Nah, mungkinkah skenario 2 paslon ini bermain? Koalisi super besar melawan koalisi perubahan? Menurut Bosman, mainkan 3 atau 4 paslon dulu untuk menentukan siapa frontman secara jantan di lapangan, baru babak kedua koalisi besar dimainkan. All president men versus perubahan. Cara bernegara itu bukan cara berpolitik. Politik adalah salah satu instrumen bernegara. Bernegara itu lebih luas dari politik. Politik hanya bagian dari bernegara. Bernegara cita-citanya harus jelas, harus membuat menjadi negara berdaulat, rakyat berdaulat, serta berdikari atau negara harus berdiri di atas kaki sendiri. Semua pemimpin yang bergantian menjadi pejabat pemerintah harus memiliki cita-cita yang sama, walau dengan cara berbeda dalam setiap 5 tahunan atau 10 tahun kelolaan negaranya. Setiap periode, setiap masa tantangannya berbeda-beda. Kita mulai bernegara ala demokrasi suara langsung baru 4 kali kita melakukan pemilihan langsung. Dimulai pertama tahun 2004, kemudian tahun 2009, tahun 2014, dan terakhir 2019. Tantangan sewaktu tahun 2000-an awal adalah ekonomi Indonesia harus recover dari keterpurukan akibat tahun 1998, resesi. Dan di tahun 2004 memerlukan tipe pemimpin yang bisa mengatasi masalah ekonomi tentunya. 2 periode dipimpin SBY yang bisa dikatakan ekonominya mulai jalan. Ekonomi bertumbuh 204% dalam 10 tahun. Namun ada 2 hal yang harus diperhatikan. Menguatnya radikalisme dan banyaknya teroris membunuh menggunakan bom di Indonesia masa itu. Di tahun 2014 hingga saat ini, ekonomi bisa dikatakan sangat sedikit bertumbuhnya, hanya 23%
dalam 8 tahun alias pertumbuhan per tahunnya hanya 2,9%. Dan kalau dipotong inflasi, pertumbuhan negatif. Dan ada hal yang paling menonjol, yaitu perbedaan antar kelompok menjadi sangat meruncing. Bahkan pengamat intelijen dari lembaga intelijen negara tetangga Singapura dan Australia sepakat menganalisa apa yang terjadi dalam 8 tahun ini adalah hal yang berbahaya jika jangka panjangnya dipertahankan oleh pejabat negara, baik yang mendiamkan aksi segregasi atau pemisahan atau bahkan pejabatnya yang melakukan pemisahan kelompok berbeda pandangan politik, terutama Kristen Islam, pribumi non-pribumi, kelompok pengusaha tertentu dekat dengan istana versus UKM, keturunan Chinese versus keturunan Arab, dan lain sebagainya. Kita masuk lagi ke topik yang lain. Bisa bayangkan ada 87% populasi muslim di Indonesia hanya memegang porsi ekonomi 30%, di mana pemegang ekonomi yang 65% adalah non-muslim. Maaf ya, ini ekstrim loh ini kalimatnya, tapi ini harus terbuka karena ini adalah kebenaran. 9 naga semuanya bukan muslim yang memegang perputaran uang mungkin 80% dari 65% tersebut. Benar sih, secara agama yang sesungguhnya tidak bisa melihat mentah-mentah begitu saja informasi seperti ini. Namun ini adalah data fakta. Yang menyebalkan adalah kalau ada yang berteriak mengatasnamakan agama, terutama Islam fundamentalis garis keras, yang menyatakan hal tersebut yang mungkin bertujuan agar terlihat sebagai pejuang agama. Namun ini semua adalah bisa memecah belah bangsa ini. Bahkan kalau diamplifikasi terus-menerus, maka kebencian terhadap sesama saudara pasti tercipta. Pasti. Ketimpangan lain lagi adalah 7% populasi memegang 90% ekonomi, di mana sisanya yang 93% populasi tersebut berebut 10% kue ekonomi. Kalau PDB nasional adalah 16.000 triliun rupiah, artinya yang 14.400 triliun rupiah dipegang oleh 7% populasi, sekitar 18,9 juta penduduk. Sisanya yang 1.600 triliun rupiah direbutkan oleh 93% populasi, atau direbutin oleh 252 juta penduduk Indonesia. Bahkan ada lagi yang membedah angka 90% ekonomi, yang 0,1% itu atau 18,9% kali 0,01 memegang 80% porsi kue ekonominya. Bayangin, hanya 18.900 manusia Indonesia memegang 11.500 triliun. Kalau dibagi rata per orang dari 18.900 tadi, setiap tahunnya mereka mengendalikan ekonomi senilai 610 miliar rupiah per orang. Yang 99,9 atau 18.881.100 mendapatkan porsi ekonomi hanya 2.900 triliun, atau per orang mendapatkan kurang lebih 155 juta rupiah per tahun kue ekonominya. Yang 252 juta penduduk mendapatkan 1.600 triliun rupiah. Dibagi 252 juta penduduk hanya 6,5 juta per tahunnya. Sekarang kita mereview, Anda masuk kategori mana? Masuk kategori elit yang 0,1% dari 18.900 orang yang mendapatkan porsi ekonomi 610 miliar per tahunnya? Atau Anda bagian dari 7% populasi yang rata-rata mendapatkan 155 juta per tahunnya? Atau bagian yang tidak berincome stabil, hanya dapat dari orang tua, dari orang lain, atau kerja serabutan yang hanya dapat 6,5 juta rupiah setahunnya? Ini hanya bahan renungan dari sebuah fakta. Kita lanjut diskusi tentang bernegara. Ada 2 tugas pemimpin ke depan. Pertama, kue ekonomi dunia yang Indonesia baru pegang ranking 16 dunia, di mana kita hanya menguasai 1,1 triliun dolar atau senilai 16.000 triliun rupiah dari porsi World GDP yang sebesar 101 triliun dolar, yang mana Amerika mengendalikan 25 triliun dolar porsi ekonomi dunia atau 25%-an ekonomi dunia. Tiongkok 20 triliunan dolar atau 20%-an kue ekonomi dunia. Indonesia baru 1% kue ekonomi dunia. Jadi tugas pertama bagi pemimpin Indonesia ke depan adalah bagaimana menjadikan Indonesia naik kue ekonominya menjadi 25 triliun dolar dalam 20 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, bagaimana porsi keseimbangan ekonomi bisa lebih rata, lebih adil bagi seluruh rakyat. Bukan yang 0,1% dikecilin, dibagi ke bawah. Bukan. Tetapi yang atas dibiarkan mendapatkan 610 miliar setahunnya per orang. Tapi bagaimana yang bawah bisa naik 1000 kali lipat
dari 6,5 juta rupiah per tahun jadi 6,5 miliar setahunnya. Kenaikan pendapatan tadi harus tidak diikuti kenaikan inflasi atau kenaikan nilai barang, harus tetap sama. Seperti kambing kurban dari zaman Rasulullah sampai sekarang ya sekitar 4,5 gram emas. Itu hanya contoh bahwa inflasi tidak ada kalau semua diukur pakai emas. Jadi pemimpin ke depan sekali lagi harus bisa melakukan dua hal tadi. Menaikkan PDB nasional 25 kali lipat dan meningkatkan bottom of pyramid, penduduk bawah pendapatannya naik 1000 kali lipat tanpa inflasi. Kalau nggak ada konsepnya, apalagi hanya melanjutkan cita-cita yang lama, kalau pemimpin tersebut malah tidak bisa menjelaskan atau apalagi menjawab bahwa kenaikan PDB nasional 25 kali itu tidak mungkin, menaikkan 1000 kali pendapatan penduduk dalam 20 tahun juga tidak mungkin. Masa kalian mau pilih yang tidak berkonsep atau hanya menjawab wacana global saja? Carilah yang bisa.